Aku tinggal di rumahku sendiri di bawah tanah selama 100 tahun, minum darahku sendiri demi bertahan hidup. Aku tidak hanya tidak merasa sakit, tapi aku sangat menikmati sensasi mereka menggeliat di mulutku. Sebagai seorang blogger, kolom komentar sangat aneh. Ajarkan semua orang cara berkomentar dengan cepat. Tahan kolom komentar seperti ini. Aku benar-benar ingin merasakan kebahagiaan pesan 99. Pemerasan tidak bermoral. Semoga semuanya lulus ujian. Saat berhitung, orang yang kamu sukai juga menyukaimu, lalu tambahkan 9 angka 0 di belakangnya. Sebagai satu-satunya kaisar zombie waktu, ketika dekrit bahwa makhluk hidup tidak diizinkan untuk mencapai pencerahan setelah pendirian negara muncul, tidak ada lagi begitu banyak energi di era damai. Biarkan aku berkultivasi dan meningkatkan diri. Demi menyelamatkan hidupku, layak untuk bersembunyi di bawah tanah untuk memastikan konsumsi minimum. Sampai suatu hari, aturan aneh, Kaidan, muncul di seluruh dunia, dan aku terpilih untuk mewakili negara naga dalam uji coba paling penting. Rakyat negara naga melihat bahwa orang yang berpartisipasi dalam uji coba itu ternyata adalah pria yang sangat lemah, dan mereka langsung meratap. Saat ini, aku sedang duduk di bangsal dan melihat sekeliling. Samar-samar terlihat 4 ranjang besi berkarat di dalam ruangan. Selain tempat tidur yang aku duduki, 3 tempat tidur lainnya ditutupi dengan kain putih, dan sebuah pintu besi berkarat yang terkunci. Cairan lengket tak dikenal terus menetes dari celah di langit-langit, di ruangan yang remang-remang. Lampu pijar tua terus berkedip karena sudah lama tidak diperbaiki. Semuanya tampak sunyi dan menakutkan. Sebuah kertas menguning ditempel di dinding, dengan jelas tertulis aturan kompetisi rumah sakit ini. 1. Rumah sakit menghentikan semua kegiatan setelah tengah malam pukul 12. Jika pasien meninggalkan bangsal tanpa izin, mereka akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. 2. Bel berdering setiap 2 jam di rumah sakit. Mereka yang perlu pergi ke toilet harus melakukannya dalam waktu 10 menit. 3. Setelah tengah malam, akan ada patroli keamanan dan pemeriksaan kamar oleh perawat. Pada saat itu, pasien harus berbaring di tempat tidur dan tidak membuat suara. 4. Perawat yang bertugas mengenakan seragam biru. Perhatikan untuk tetap diam saat bertemu perawat berseragam merah. Rumah sakit akan membiarkan perawat membagikan camilan tengah malam pada pukul 2 pagi. Perhatikan bahwa camilan tidak termasuk bakpao daging dan hidangan yang direbus. Jangan dimakan. Melihat tulisan aneh di kertas itu, aku tidak hanya tidak tegang, tetapi bahkan sedikit bersemangat. Meskipun aturan ini tidak secara khusus mengatakan apa itu, orang bisa tahu dengan jari kaki mereka bahwa itu pasti aturan aneh yang membuat orang takut. Kisah-kisah aneh pasti mengandung sejumlah besar energi di dalam tubuh mereka. Dan alasan mengapa aku dalam kondisi menyedihkan ini murni karena kekurangan energi. Jika aku diberi energi yang cukup, aku tidak hanya bisa memulihkan kekuatanku, tetapi bahkan bisa meningkat lebih jauh. Setelah aku memahami hal ini, aku tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak dalam hati. Kisah-kisah aneh yang mengerikan di mata orang lain. Sekarang semuanya telah berubah menjadi gumpalan energi yang bisa membantu meningkatkan kekuatanku. Memikirkan hal itu, aku berbalik dan berjalan menjauhi pintu besi itu, seolah hendak meninggalkan bangsal. Lagi pula, bagaimana aku bisa bertemu dengan keberadaan aneh itu jika aku dengan jujur mematuhi aturan? Pandanganku tertuju pada gembok rantai besi yang diikatkan pada pintu. Mulai mencoba merobeki, adegan ini membuat orang-orang yang menonton di depan layar merasa ketakutan. Beberapa penonton dari negara naga bahkan mulai mengumpat. Saat ini, kain putih yang tadinya menutupi ranjang di belakangku, sepertinya membangunkan sesuatu di bawahnya, dan berusaha untuk bangun. Pergulatan yang hebat, membuat seluruh ranjang besi terus bergoyang. Pada saat yang sama, 2 ranjang lainnya hampir terbangun secara bersamaan, pergulatan hebat juga terdengar dari bawah kain putih, aku dengan cepat menoleh ke belakang. Maju dan merobek semua kain putih dari beberapa ranjang, bau busuk langsung menyeruak, terlihat 3 pasien mengenakan seragam rumah sakit terbaring di 3 ranjang. Orang-orang ini berpenampilan acak-acakan dan berantakan, sudah tidak bisa dikenali wajah aslinya, dan alasan mengapa mereka tidak bisa bangun karena pergulatan adalah karena mereka diikat erat dengan tali pengikat di tubuh mereka, tetapi tiba-tiba terdengar suara bang. 1 tali pengikat langsung putus karena kekuatan besar pasien. Terlihat pasien duduk dari ranjang dengan posisi yang aneh, wajahnya yang kabur. Secara mekanis sedikit demi sedikit menoleh ke arahku, lalu menatap kepalaku seperti menemukan mangsa. Matanya merah padam, lalu dengan liar menerkam ke arahku. Aku terjebak di pintu, jelas sudah tidak ada jalan untuk melarikan diri. Pemandangan ini membuat semua orang di negara naga benar-benar kehilangan harapan. Mereka yang penakut langsung menutup mata, tidak berani melihat adegan berdarah selanjutnya. Tetapi tepat pada saat ini, aku tiba-tiba melayangkan pukulan, dengan suara gemuruh yang keras, seluruh kepala pasien yang menerkam meledak seperti semangka yang pecah. Tubuhnya juga langsung jatuh ke tanah dengan keras. Ya Tuhan, aku sangat ketakutan. Aku menepuk dadaku dengan jantung berdebar-debar. Tetapi kemudian aku menyadari, tidak benar, aku adalah zombie, apa yang aku takutkan? Tetapi yang tidak aku ketahui adalah, saat ini semua orang di depan layar sudah terdiam membisu, para penonton yang tadinya tidak tega melihat. Setelah membuka mata, mereka terbelalak.
Mulut mereka menganga lebar, bahkan muat diisi telur angsa. Aku, yang menghabisi monster itu dengan satu pukulan, menarik napas dalam-dalam. Semangatku perlahan menjadi lebih kuat. Semua ini berkat energi yin yang baru saja kuserap. Setelah merasakan manfaatnya, aku segera mengarahkan pandanganku ke dua orang lainnya di ranjang. Dan kedua orang itu sepertinya menyadari tatapanku, pergulatan mereka menjadi lebih hebat, meskipun tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Tetapi semua orang jelas bisa merasakan, tatapan kedua pasien itu saat ini dipenuhi dengan ketakutan, di dalam ruangan yang remang-remang. Senyum samar di sudut bibirku, pasien yang meronta-ronta di ranjang, terhadap tindakanku. Dengan cepat, seseorang di internet memberikan penjelasan, saya seorang ahli yang meneliti cerita-cerita aneh, dan saya akan menjelaskannya kepada kalian semua. Sebenarnya, makhluk aneh juga memiliki perbedaan kekuatan. Beberapa makhluk aneh tingkat rendah dapat diatasi oleh orang biasa, jadi semua orang tidak perlu terlalu panik jika menghadapi situasi ini. Segera seorang ahli juga ikut menimpali. Benar, pemuda ini sangat kuat. Pukulan itu memiliki dasar dari jurus Jihua Fa, tetapi jika itu adalah jurus cambuk kilat 5 serangkai milikku, bahkan bisa melakukannya lebih baik darinya. Para ahli dan master terus berbicara, semua orang akhirnya mengerti apa yang terjadi di dalamnya, dan tiba-tiba menyadari. Tentu saja bukan hanya aku yang menemukan pasien aneh di kamar. Misalnya, staf dari negara beruang utara. Pria besar setinggi 1,9 meter ini, menghadapi pasien aneh yang sedang melepaskan diri, dia menyingsingkan lengan bajunya dan dengan berani memilih untuk beradu fisik. Kemudian tidak ada kelanjutannya. Staf tersingkir dengan tragis. Sementara aku, di sisi lain, di bawah tatapan terkejut penonton. Dengan tenang melepas rantai di pintu, lalu dengan santai membuka gerbang besi. Aku melihat keluar lorong. Lalu aku melangkah keluar tanpa ragu menuju teror yang tidak diketahui. Tepat pada saat ini, lonceng pendek dan tumpul. Tiba-tiba bergema di seluruh rumah sakit yang sunyi. Ya Tuhan, aku benar-benar putus asa. Untungnya, bel berbunyi saat ini. Mungkinkah itu bukan kebetulan? Itu karena waktunya sudah tiba. Jadi dia bisa dengan mudah membuka rantai besi. Jangan terlalu dipikirkan. Sesuai aturan, 10 menit berikutnya adalah waktu untuk pergi ke toilet. Seharusnya aman untuk bergerak, kan? Di lorong rumah sakit, satu demi satu gerbang besi dibuka secara paksa. Tetapi tidak semua orang memiliki keberanian untuk meninggalkan bangsal. Asosiasi Penyesuaian Negara Kimchi adalah salah satunya. Pasien aneh di bangsalnya tidak bisa melepaskan diri. Oleh karena itu, dia memanfaatkan ketidakmampuan mereka untuk melawan dan berhasil menyelesaikan 3 keanehan untuk bertahan sampai sekarang. Asosiasi Penyesuaian hanya melirik lorong menyeramkan di luar. Lalu segera menarik kepalanya kembali dan mengunci kembali rantai besi, tidak berani keluar dari bangsal selangkah pun. Tetapi tekanan mental yang tinggi dalam jangka waktu yang lama, serta adrenalin yang melonjak akibat suasana teror. Dia mungkin sudah tidak bisa menahannya lagi. Untuk itu, dia membuat keputusan berani di depan semua penonton. Asosiasi Penyesuaian berdiri di sudut dinding, aliran air menetes di sepanjang dinding. Akhirnya, dia menggigil hebat. Baru kemudian dia menarik celananya dengan puas. Adegan seperti itu membuat negara Kimchi langsung hancur. Hispa, kali ini benar-benar memalukan. Wajah negara Kimchi kita telah dipermalukan oleh pria pengecut ini. Sementara itu, aku, yang meninggalkan bangsal. Dengan serius mencari-cari. Tentu saja, hanya aku yang tahu apa yang aku cari. Tetapi melihatku yang ceroboh, seolah-olah sedang berjalan-jalan, ini membuat orang-orang negara naga cemas. Beberapa orang bahkan ingin masuk ke layar dan mendesakku untuk bergegas. Aku berada di kantor yang ditinggalkan. Menemukan kartu identitas dengan tulisan Inspektur Keamanan Pangan di atasnya. Ini membuatku sangat kecewa. Meskipun aku tidak tahu apa gunanya, aku tetap menyematkannya di dadaku. Setelah mendapatkan kartu identitas, aku tidak memilih untuk kembali ke bangsal. Tetapi benar-benar menemukan toilet dan berlari masuk. Sebagai zombie, tentu saja aku tidak perlu buang air. Aku tidak kembali hanya untuk menunda sampai 10 menit kemudian. Untuk itu, aku juga memilih bilik yang terlihat lebih bersih dan berjongkok di dalamnya. Tepat pada saat ini, layar yang membuat merinding tiba-tiba muncul. Di bilik sebelah, sesosok hantu wanita berbaju merah yang basah kuyup. Dengan rambut panjang hampir menempel di tubuhnya, secara bertahap menampakkan bagian atas tubuhnya dari dalam toilet. Bahkan melalui layar. Penonton masih gemetar ketakutan, desakan dan doa di kolom komentar terus berdatangan, namun aku tetap tidak bereaksi. Penonton Tiongkok hampir putus asa. Rekan-rekan sebangsa, kita hanya bisa mengharapkan orang-orang normal di kesempatan berikutnya. Ini adalah kesempatan terakhir. Sampai pada titik ini, hampir tidak ada yang merasa aku bisa selamat. Namun, saat berikutnya, perubahan aneh muncul di layar, aku tiba-tiba berdiri, dan keluar dari bilik seperti sedang berjalan-jalan santai. Tepat ketika semua orang mengira doa mereka terkabul, mereka melihatku dengan santai mendorong pintu bilik hantu wanita toilet itu. Melihat adegan ini, hampir semua orang kehilangan harapan. Jelas bisa hidup tetapi malah mencari kematian.
Siapapun yang melihatnya akan mengalami hipertensi. Hantu wanita berbaju merah yang sudah memanjat keluar sebagian besar tubuhnya dari toilet juga mengangkat kepalanya. Satu orang dan satu hantu saling bertatapan, dibandingkan dengan tatapanku yang tenang dan berkilauan keemasan, wajah menakutkan hantu wanita berbaju merah itu. Tampaknya memiliki sedikit keraguan. Sebenarnya semua orang tidak tahu, hatiku sebenarnya sangat bersemangat. Karena pada hantu ini, aku melihat energi yin yang sangat besar yang selalu aku impikan. Bahkan sebelum hantu itu sempat bereaksi. Aku langsung maju selangkah besar, mengangkat tinjuku dan menghantam kepala hantu wanita berbaju merah itu dengan keras. Hanya dengan sekali pukulan ini, tengkorak hantu wanita berbaju merah itu langsung pecah, cairan hitam menyembur keluar seperti tidak ada harganya memenuhi bilik. Melihat hantu wanita berbaju merah yang hampir kehilangan separuh kepalanya, para penonton menarik napas dingin, tetapi kemudian hantu wanita berbaju merah itu tersiram ke bawah. Atau lebih tepatnya, potongan-potongan hantu yang hancur menjadi genangan yang lebih konyol. Setelah melakukan semua ini, aku kembali lagi ke bilik yang bersih itu dan berjongkok, dengan wajah santai. Setelah sekian lama, penonton Tiongkok akhirnya sadar kembali. Setelah hening adalah kegembiraan yang tak berkesudahan. Tiongkok akhirnya memiliki harapan. Adegan barusan, bagi Tiongkok yang berulang kali mengalami kegagalan, adalah awal yang luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adalah harapan untuk memenangkan permainan aturan-aturan aneh ini. Mengenai situasi di mana pemain kami meninju dan menghancurkan hantu ini, saya pikir mungkin karena sistem personel yang berpartisipasi dalam aturan-aturan aneh ini khusus. Personel lain harap berhati-hati dalam referensikannya, kami tidak bertanggung jawab atas kejadian apapun. Saat ini aku menghitung waktu, 10 menit seharusnya hampir habis, aku membuka pintu dan keluar dari toilet. Aku melihat sekeliling, tidak ada perbedaan dari sebelumnya, aku melangkah maju perlahan menuju arah kedatanganku. Kembali ke kamar rumah sakit, tetapi saat aku terus maju, toilet yang tadi muncul lagi tidak jauh di depanku. Aku menoleh untuk melihat arah kedatanganku, dan melihat lagi ke depan yang familiar. Toilet yang sangat familiar. Aku langsung melangkah maju, lagi pula meskipun bertemu dengan keanehan. Itu hanya makananku, tidak ada yang perlu ditakutkan. Saat aku membuka pintu toilet, yang muncul di hadapanku justru 3 tempat tidur kosong, dan begitulah aku kembali ke kamar rumah sakit. Namun, di salah satu tempat tidur itu ada secari kertas. Dan para penonton yang menyaksikan siaran langsung itu pun bingung, bukankah tadi itu toilet? Kenapa tiba-tiba menjadi pintu kamar rumah sakit? Ini jelas-jelas tipuan mata, sangat menipu. Artinya, kita harus berjalan maju. Bukan berbalik ke belakang, siapa yang menyangka. Tak lama kemudian, suara lonceng kembali terdengar di koridor. 2 kali berarti pukul 2 pagi telah tiba. Aku tidak berniat melihat kertas di tempat tidur, melainkan berbalik mencoba. Melihat pakaian perawat yang membagikan makanan, seorang perawat berbaju merah mendorong kereta makanan, maju di koridor. Dan di kereta makanan itu ada 5 hidangan. Selain 3 hidangan sayuran, ada juga steak lada hitam dan kaki babi rebus. Para penonton yang melihat adegan ini langsung terkejut, ini adalah 2 aturan pasti mati. Tapi ketika perawat menyerahkan makanan itu kepadaku, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Tentu saja aku bisa melihat bahwa hidangan daging itu jelas terbuat dari daging manusia. Tapi semua hidangan ini mengandung energi yin yang sangat besar. Melihatku mengulurkan sumpit ke arah hidangan daging, hati para penonton dari Tiongkok langsung tercekat. Tidak mungkin, makan itu akan mati, kenapa dia masih mau makan? Sudut bibir perawat itu hampir mencapai langit, diperkirakan dia hanya perlu 1 gigitan untuk menyeretnya pergi. Ada juga banyak suara gembira di ruang siaran langsung. Selama orang ini mati, Tiongkok seharusnya hanya tinggal 1 kali lagi. Langit akan menghancurkan kalian. Kalian harus menerima takdir dengan jujur. Namun, aku di layar terlihat sangat senang makan. Aku tidak peduli daging apa yang ada di dalam hidangan daging itu. Toh aku sudah menjadi zombie. Perawat berseragam merah melihatku memakan daging-daging itu, sudut bibirnya semakin lebar. Hampir mencapai pangkal telinga. Melihatku menghabiskan 4 kotak makanan itu dan masih bersemangat, ekspresi perawat berseragam merah itu semakin marah. Justru karena perubahan detail inilah yang membuat para penonton tiba-tiba memiliki tebakan baru. Bahkan para ahli sebelumnya pun kembali muncul. Aku melihat keadaan para pemain dari berbagai negara di ruang siaran langsung, dan berpendapat bahwa daging-daging ini seharusnya mengandung racun. Tapi seperti yang kita ketahui bersama, sistem tubuh Luo Ye istimewa. Dia bisa tidak memiliki reaksi apapun setelah memakannya, dan itu sesuai dengan situasi normal. Tapi jangan meniru dengan mudah. Saat semua orang berdebat, aku langsung meletakkan kotak makanan kosong dan menoleh. Menatap perawat berseragam merah, seolah bertanya mengapa dia belum pergi. Perawat berseragam merah itu jelas terkejut, wajahnya yang cantik dipenuhi kebingungan dan ketidakmengertian. Kenapa kamu tidak apa-apa? Ini tidak benar. Kenapa orang ini tidak ada reaksi sama sekali? Ini tidak ilmiah. Ini tidak membuatnya marah? Perawat berseragam merah sangat bingung, tetapi orang itu sudah selesai makan. Dia sama sekali tidak bisa melakukan tindakan berlebihan. Tapi apakah makanan ini beracun? beracun atau tidak? Apakah dia tidak tahu di dalam hatinya? Mungkinkah racunnya sudah kedaluarsa?
Kemudian dengan sedikit enggan, dia mengambil sepotong daging dan memasukkannya ke dalam mulut untuk dicoba. Detik berikutnya, dia langsung terbaring di tanah dengan mulut berbusa. Dengan penyesalan yang tak terhingga, dia melihatku perlahan mati. Melihat adegan ini, aku juga sedikit bingung, sementara para penonton benar-benar tercengang. Apakah hantu ini kurang akal? Semua orang berpikir lama tetapi tidak mengerti, hanya bisa menganggap semua ini sebagai keberuntungan. Setelah makan dan minum sepuasnya, aku menoleh dan melihat ke tempat tidur di tengah. Aku sudah memperhatikannya sejak lama. Keberadaan kertas itu. Di kertas itu tertulis aturan baru. Bibi dan Bibi Bao adalah orang baik. Hanya suka bergosip. Mohon dengarkan mereka sampai selesai. Beberapa pasien sangat kesepian. Mohon berteman baik dengan mereka. Mereka akan memberimu hadiah yang bermanfaat. Setiap hari pukul 8 pagi hingga 10 pagi. Pukul 2 siang hingga 4 sore adalah waktu istirahat. Pasien dapat berjalan-jalan di halaman, kecuali pasien yang perlu diperiksa. Jauhi semua pemeriksaan. Aku hanya meliriknya, lalu membuang kertas itu ke samping. Ada sedikit pencerahan di hati. Dua aturan terakhir memiliki konflik yang jelas, sementara penonton sedikit panik. Saudaraku, setidaknya ingatlah, kamu membuangnya setelah melihatnya sekilas. Apakah kamu begitu santai? Dan kalimatku berikutnya hampir membuat mereka mengalami pendarahan otak. Agak membosankan. Keluar untuk mencari udara segar. Mungkin ada gadis cantik. Penonton negara naga, Tiongkok, tersambar petir. Orang yang tidak sabar bahkan hampir marah sampai pendarahan otak. Bagi penampilanku yang hampir tidak masuk akal, beberapa orang memiliki interpretasi yang berbeda. Di dalam Departemen Khusus Hantu Negara Naga, Tiongkok, seorang pria tua berambut putih bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana penampilan Nie Yun? Mata Nie Yun penuh dengan jawaban yang mencari-cari, penampilannya jauh lebih baik daripada yang pernah kulihat. Dia lahir dari klan Departemen Khusus Hantu Nasional, Negara Naga, Tiongkok. Adalah anggota yang dibentuk oleh negara setelah hantu datang untuk secara khusus menanggapi rencana darurat. Sayangnya, dia selalu memiliki jabatan. Hanya bisa duduk di depan layar dan menonton penampilanku bersama miliaran penonton negara naga, Tiongkok. Dr. Wu, jujur saja, aku sedikit tidak bisa memahaminya. Dia tampak seperti berada di luar segalanya, tenang hingga mencekik. Mampu memiliki reaksi seperti ini, selain orang bodoh, yang lainnya adalah orang yang kuat hingga tak terbayangkan. Dr. Wu berpikir sejenak dan bertanya balik, lalu menurutmu dia yang mana? Nie Yun menatap layar. Dengan rasa ingin tahu yang kuat di matanya, masih sulit untuk dikatakan sekarang, tetapi orang bodoh tidak mungkin secara kebetulan selamat sampai sekarang. Segera, di tengah diskusi semua orang, lonceng berbunyi lagi. Mendengar suara itu, aku langsung seperti disuntik ayam jago, dengan cepat bergegas keluar dari kamar. Tapi aku baru melangkah keluar, berdiri tegak di koridor, melihat ke kiri dan ke kanan, lalu berbalik dan kembali ke kamar. Dengan suara, boom, aku menutup pintu dengan sengaja, lalu tidur dengan kepala tertutup selimut, membuat para penonton yang menantikanku langsung kebingungan. Sementara beberapa penonton asing malah merasa senang, mengira aku benar-benar akan keluar untuk membuat masalah, ternyata aku hanya seorang pengecut. Tindakanku memang membuat orang bingung. Seolah-olah aku mengalami gangguan jiwa, ada juga kontestan yang memilih keluar untuk mencari peluang. Namun, mereka segera bertemu dengan perawat berbaju merah. Halo, pemeriksaan rutin, dari kamar mana kalian? Memikirkan aturan untuk menjauhi semua pemeriksaan, sudah terlambat untuk lari. Mereka semua langsung dilahap oleh entitas aneh itu. Hal ini membuat orang-orang yang awalnya mengejekku langsung tercengang, seolah-olah aku memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan. Bahkan penonton Tiongkok sendiri pun tidak mengerti. Awalnya aku terlihat seperti akan keluar untuk melakukan sesuatu yang besar, tapi tiba-tiba aku berbalik dan tidur. Apakah aku benar-benar menemukan sesuatu? Saat ini aku sedang tidur nyenyak, tentu saja ada alasan mengapa aku melakukan ini. Sebagai seorang zombie, aku sangat sensitif terhadap energi in. Begitu aku keluar, aku merasakan energi in yang kuat di koridor. Ini jelas merupakan jebakan. Aku tahu bahwa perjalanan ini tidak akan membuahkan hasil. Lebih baik tidur saja. Di antara mereka, Ceko Amerika, melalui analisis aturan sebelumnya, juga berhasil menghindari malapetaka. Mungkin ada jebakan dalam aturan, hal baru yang kamu temui belum tentu merupakan peluang, mungkin juga panggilan dari kematian. Selain itu, kontestan dari Korea juga terlalu takut, dari awal hingga akhir mereka tidak meninggalkan tempat tidur mereka selangkah pun, terus meringkuk di bawah selimut. Seiring berjalannya waktu, suara kereta makanan muncul kembali di koridor, tetapi kali ini yang mengantarkan makanan adalah perawat berbaju biru. Semua orang menghela napas lega secara diam-diam, satu-satunya yang sedih adalah aku dengan acuh tak acuh mengaduk-aduk makanan. Kenapa hanya sayuran? Aku awalnya berharap bisa menyesuaikan tubuhku dengan sedikit daging, tapi sekarang, dagingnya juga hilang. Aku menatap perawat berbaju biru dengan tidak percaya. Di mana dagingku? Apakah kamu yang mencurinya? Perawat berbaju biru tampaknya juga ketakutan dengan auraku, dan segera menggelengkan kepalanya. Tidak, sungguh tidak, kami tidak mungkin mencuri makanan pasien.
Setelah mendapatkan jawaban yang pasti, aku dengan bosan memakan beberapa sayuran. Waktu sarapan pada dasarnya aman karena kehadiran perawat berseragam biru. Banyak kontestan hanya duduk di kamar dan menganalisis aturan. Ada juga kontestan yang suka menjelajah, tetapi jangkauan eksplorasi mereka hanya terbatas pada kamar. Sedangkan aku kembali tertidur seperti bayi. Berbeda dengan sensasi mendebarkan tadi malam, ketenangan pagi ini membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Bahkan saat siang hari, perawat berbaju biru tetap yang mengantarkan makanan. Saat jam berputar ke pukul 2 siang, lonceng berbunyi di seluruh rumah sakit, diikuti oleh suara serak yang datang dari pengeras suara. Pasien, silakan datang ke area aktivitas untuk berjalan-jalan secara teratur, jangan membuat ketidaknyamanan bagi pasien dan teman-teman lainnya, kembali ke kamar tepat waktu pada pukul 4. Setelah suara itu selesai, aku tampak seperti pasien yang benar-benar perlu berjalan-jalan. Berjalan santai di koridor, tiba-tiba seorang wanita parubaya mendekatiku dengan rasa ingin tahu. Anak muda. Kenapa kamu tidak turun? Dia menatapku dari atas ke bawah, akhirnya pandangannya tertuju pada papan nama di dadaku. Ternyata kamu adalah petugas pemeriksa keamanan pangan. Apa kamu tersesat? Apa kamu perlu saya antarkan? Kebetulan kita dekat dengan kantin, pihak kantin meminta saya untuk memeriksa sejumlah makanan, tapi saya lupa jalannya. Dengan dua kalimat itu, ekspresi malu-malu itu langsung membuat mata Bibi Baojie berbinar. Akhirnya datang juga, mereka sudah hampir gila di sana, sudah menunggumu. Sikapnya yang begitu antusias membuat orang merasa sedikit aneh. Apa pihak kantin yakin? Bibi Baojie tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, pihak sana paling yakin, mereka sudah mengganti beberapa orang. Semoga kamu bisa menjalankan tugas ini dengan baik, anak muda ikut saya. Sekarang saya akan mengantarmu ke kantin. Aku mengangguk dan dengan cepat mengikuti, Bibi Baojie sambil memimpin jalan, seperti menemukan seorang teman. Mulai menanyakan situasiku, dari latar belakang keluarga hingga status pernikahan, aku tetap tenang. Langsung mengarang serangkaian kebohongan yang masuk akal untuk menghadapinya, jika aku masih orang normal. Maka mengungkapkan sedikit tidak masalah, tapi sekarang aku adalah zombie, bagaimana mungkin rahasia identitas seperti ini? Diungkapkan begitu saja kepada orang asing, bahkan NPC pun tidak boleh. Orang-orang yang diam-diam memperhatikanku di luar layar. Mereka juga dengan cepat mencatat informasi tentangku. Mereka berencana, setelah replika ini menang, baru akan mencariku secara langsung untuk mengobrol. Berbeda dengan keadaanku yang santai, beberapa pemain yang selamat masih berada dalam situasi yang mendebarkan dan menegangkan. Di bawah bimbingan Bibi Baojie, aku berhasil tiba di dapur kantin. Begitu masuk aku langsung terkejut. Sepiring demi sepiring hidangan yang sudah selesai di atas meja makan, sedang menunggu untuk diperiksa, di atas hidangan ini. Aura yin yang pekat melingkar, hampir mengeras menjadi wujud padat. Pemandangan ini membuatku langsung bersemangat 100 kali lipat. Aku yakin setelah menyerap semua energi yin ini, kekuatanku pasti akan berhasil mencapai tahap selanjutnya. Sementara itu, penonton melihat bahan-bahan ini. Hampir membuat mereka ketakutan. Beberapa orang bahkan langsung muntah di depan layar. Bahan-bahan lezat yang menurutku lezat ini, lebih baik daripada beberapa yang berbicara dengan suara melengking di dinding sebelumnya, juga menunjuk ke sebuah sudut. Di sudut ada tumpukan tulang putih 3-5 orang, di samping tulang putih itu juga terlihat beberapa papan nama yang sama dengan yang ada di dadaku. Koki gendut Zhang membuka mulutnya, memasukkan sepotong usus darah segar ayam yang masih bergerak ke dalam mulutnya. Bahkan tidak mengunyah, langsung menelannya dengan suara berdebar, lalu menjilat bibirnya yang merah. Anak muda yang menyeringai padaku, giliranmu. Ini makan malam yang sudah disiapkan. Total ada 20 piring. Standar makananku sangat tinggi. Kamu harus mencicipinya satu persatu. Makanan ini tidak ada masalah. Pria gemuk itu mengayunkan golok pemotong tulangnya dengan wajah muram. Jangan coba-coba membodohiku. Aku akan mengawasimu di sini. Kamu tahu apa yang akan terjadi jika terjadi sesuatu. Saat dia berbicara, dia secara tidak sengaja melirik beberapa kerangka di sampingnya, dan ruang peringatan menatapku. Yang mengejutkannya, ekspresiku masih tidak banyak berubah. Saat ini, keanehan Longkuo, Tiongkok, tidak terlalu membosankan. Dr. Wu menghela nafas dan menatap Jie di sampingnya. Apakah ada hasil dari informasi identitasnya? Haruskah kita mengevakuasi orang terlebih dahulu? Situasinya tidak baik. Jie menatap layar dengan diam. Matanya redup. Sulit untuk menemukan bibit yang bagus, tetapi bertemu dengan tugas seperti itu. Bahkan pasukan khusus super yang telah menjalani pelatihan neraka pun tidak mungkin menghadapi ini dengan kepala dingin. Mungkinkah Longkuo yang agung benar-benar akan binasa? Tatapannya jatuh pada layar besar di samping meja. Matanya ragu-ragu. Bahkan jika semua kekuatan digunakan, pemahaman tentang Luo Ye sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa keberadaan Luo Ye benar-benar sebuah misteri. Ini membuatnya merasa penasaran. Di era modern yang informasinya begitu transparan, seseorang benar-benar dapat menyembunyikan identitasnya dengan sangat tidak masuk akal. Setelah hening beberapa saat, kata-kata evakuasi baru saja akan keluar dari mulutnya, tetapi tiba-tiba dia menelannya kembali.
Dia membelalakan matanya dan menatap layar dengan saksama, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Aku di dalam gambar bergerak. Gerakannya tidak bertele-tele sama sekali. Dia mengambil piring pertama dan mulai memakannya. Piring pertama disebut darah berubah menjadi usus besar. Asli. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat kulit kepala terasa mati rasa. Dikatakan darah berubah menjadi usus besar. Sebenarnya, seluruhnya adalah sashimi usus besar. Yang tidak disangka semua orang adalah setelah aku memasukkannya ke dalam mulut dalam satu gigitan. Tidak hanya aku tidak menunjukkan ekspresi yang lebih buruk daripada kematian, tetapi juga sedikit senang, aku melahap hidangan pertama dengan cepat. Tidak lupa mengacungkan jempol kepada kepala juru masak. Luar biasa. Sudah lama aku tidak makan hidangan yang begitu lezat. Kepala juru masak, tingkat keahlianmu terlalu tinggi. Aku kagum. Kepala juru masak tertegun mendengar pujianku. Dia tidak bereaksi sama sekali. Dia telah menjadi kepala juru masak di sini begitu lama. Dia ingat terakhir kali dia mendengar pujian itu. Adalah terakhir kali. Dan sebagian besar dari orang-orang itu terpaksa mengatakan kebohongan dengan mata terbuka lebar karena kekuatan tiraninya. Tapi penampilanku barusan membuatnya ragu. Kata-kata bisa menipu, tetapi reaksi itu tidak mungkin salah. Ekspresi menikmatiku tadi sepertinya tidak berbohong. Sejujurnya, dia sekarang agak meragukan dirinya sendiri. Ekspresiku menunjukkan sedikit kegembiraan, seolah akhirnya menemukan belahan jiwa. Adik kecil punya selera. Anda mengerti masakan. Bahan-bahan kelas atas sering menggunakan. Metode memasak yang paling sederhana. Penonton tercengang melihat adegan ini. Orang ini benar-benar kuat. Kebohongan ini diucapkan tanpa jejak. Sayang sekali jika tidak menjadi aktor. Menurut kalian, mungkinkah? Orang ini benar-benar merasa enak. Terutama karena terlalu keterlaluan. Bagaimanapun kelihatannya tidak seperti akting. Bahkan beberapa penonton mulai menandai akun resmi. Periksa, lihat apakah orang ini diam-diam. Di sisi lain, Nyeyun dengan bersemangat menepuk meja. Bakat yang luar biasa, kepala koki dengan ekspresi mengerikan. Menampilkan senyum ramah. Secara proaktif memperkenalkan hidangan berikutnya kepadaku. Adik, hidangan ini adalah andalanku. Pai ginjal. Mungkin aku tidak salah dengar. Coba bagaimana rasanya. Dia menatapku dengan sedikit harapan. Seperti seorang siswa sekolah dasar yang baru saja menyelesaikan pekerjaan rumahnya, menunggu pujian guru. Tetapi pada saat yang sama, matanya menatapku dengan cermat. Selama ekspresiku salah, dia akan segera mengambil tindakan untuk memotong-motongku menjadi hidangan berikutnya. Aku dengan tenang memamerkan aura hitam Inki, yang hampir mengembun menjadi substansi, membuatku langsung sadar. Tepat ketika semua orang memusatkan perhatian padaku, tangan yang baru saja terangkat tiba-tiba ditarik kembali. Ekspresi kepala koki segera berubah. Aura ganas di tubuhnya hampir mengembun menjadi substansi, membuatku mengerutkan kening. Sejak awal masuk, aku merasakan bahwa dia bukan karakter yang sederhana. Sekarang tampaknya kekuatannya. Setidaknya mencapai tingkat kedua. Dia mengangkat pisau tulang telapak tangan di tangannya dan menatapku. Adik, mengapa kamu belum makan? Mungkinkah semua yang kamu katakan sebelumnya hanya untuk menipuku? Aku terdiam beberapa saat dan akhirnya berbicara. Aku tidak bermaksud begitu. Hanya saja pai ginjalmu ini terlalu tidak berkelas. Aku ingin menikmatinya dengan etika tertinggi. Tolong bawakan aku pisau, garpu, dan peralatan makan. Untuk menikmati hidangan lezat seperti itu. Selalu ada yang kurang tanpa anggur merah. Kepala koki juga sedikit bingung dengan kata-kataku. Setelah beberapa saat, dia tertawa terbahak-bahak. Adik memang punya selera. Aku kebetulan punya sebotol jus yang digoreng. Biasanya aku sendiri enggan meminumnya. Hari ini kamu beruntung. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan toples tertutup dari kotak. Di depanku, dia membuka toples. Gumpalan gas ungu kehitaman langsung melesat ke langit-langit. Kemudian, dia menuangkan cairan di dalam toples ke dalam cangkir. Bau amis yang menyengat. Seketika memenuhi seluruh dapur belakang. Ada sesuatu yang menggeliat di dalam cairan itu, membuat orang merinding saat melihatnya. Aku sangat tertarik dengan cairan tak dikenal ini. Cairan yang sangat menjijikan di mata orang lain. Dalam pandanganku, itu adalah gumpalan energiin yang sangat murni. Melihat minatku, kepala koki menjelaskan tentang cairan di dalam gelas. Saudaraku, ini resep rahasiaku. Aku memikirkannya sendiri untuk waktu yang lama dan mencampurnya. Tidak hanya kaya akan organ, tetapi juga dicampur dengan berbagai herbal dan serangga. Singkatnya, ini sangat bergizi. Mendengar ini, aku mengangguk, karena kakak begitu antusias. Maka adikmu ini tidak akan sopan. Perasaan yang mendalam, teguk habis. Aku mengangkat gelas dan meneguknya sampai habis. Aku bisa merasakan energiin yang sangat murni berkumpul di dalam tubuhku. Setelah itu, aku mempercepat kecepatan mencicipi hidangan. Hati segar itu lembut dan lezat. Sangat kenyal, mempertahankan rasa asli bahan, dipadukan dengan aroma herbal. Dan aroma mentega dari Menara Eiffel, luar biasa. Kepala koki tampak berseri-seri dan penuh semangat.
Seolah-olah seluruh dirinya menjadi 10 tahun lebih muda. Ini adalah pertama kalinya dia menerima evaluasi setinggi ini. Perasaan ini seperti kuda terbaik bertemu dengan orang yang tepat. Akhirnya, ada seseorang yang memahaminya. Dia sangat bersemangat dan terus menuangkan jus untukku. Saudaraku, makanlah perlahan. Jangan tersedak. Aku akan menuangkan segelas jus khusus lagi untukmu. Dia takut aku makan terlalu cepat dan terjadi sesuatu. Dengan cara ini, tidak akan ada orang kedua yang memahaminya lagi. Saat ini, di mana dia masih memiliki. Penampilannya yang garang di awal justru membuatnya terlihat sedikit bodoh. Aku sedang makan dengan lahap. Mendengar dia menyuruhku makan perlahan, aku langsung sedikit tidak senang. Kakak, jangan membujukku. Aku belum pernah makan makanan seenak ini selama beberapa kehidupan. Biarkan aku makan sepuasnya. Jangan salahkan aku jika aku marah jika kau membujukku lagi. Aku mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya bertemu sekali ini. Kesempatan untuk mengisi energiin sebanyak yang aku inginkan. Sekarang siapapun yang menghalangiku, aku akan marah padanya. Suaraku tidak keras tapi seperti guntur emas meledak di telinga kepala Koki. Kepala Koki, seorang pria gemuk dengan berat hampir 300 jin, mulai gemetar. Matanya juga menjadi lembab. Dia terlalu tersentuh. Dia belum pernah bertemu orang seperti ini. Agar bisa makan masakannya, dia bahkan rela marah padanya. Betapa dia menyukai masakannya. Aku tidak memperhatikan keanehan kepala Koki. Saat ini, aku hanya ingin menyerap energiin sebanyak mungkin. Lain kali belum tentu ada kesempatan ini, jadi aku mengerahkan seluruh tenaga untuk mulai makan dengan panik, makanan yang bahkan orang biasa tidak bisa menelan satu gigitan pun. Aku bahkan melahapnya dengan gila tanpa henti, dan hampir setiap piring dikosongkan, makannya sangat bersih. Para penonton membuka mulut lebar-lebar dan untuk sementara waktu tidak tahu harus berkata apa. Awalnya masih ada orang yang curiga aku sedang mengulur waktu. Sekarang tidak ada satu orang pun di kolom komentar yang meragukanku. Bahkan para penonton dari luar negeri yang mencemooh pun telah ditaklukkan. Sikap mereka berangsur-angsur menjadi sedikit kagum. Tak lama kemudian aku sudah menyelesaikan 10 piring makanan yang dibutuhkan untuk tugas, tetapi masih terlihat belum puas. Kepala Koki juga tidak menyangka bahwa daya juangku begitu kuat, pada akhirnya bukan lagi makanan yang membuatku mual, tetapi apakah perutku bisa menampung begitu banyak makanan. Dia sepertinya melihat bahwa aku sedikit tidak puas, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Adik kecil, kamu sudah menyelesaikan ujian inspeksi makanan ini? Wajahmu sepertinya tidak terlalu baik, apakah ada sesuatu yang membuatmu tidak puas?" Aku bersendawa dengan sungguh-sungguh. Terutama karena aku masih sedikit belum kenyang, bisakah aku terus makan? Begitu kata-kata ini keluar, kolom komentar langsung menjadi sunyi senyap. Mereka sama sekali tidak memahami tindakanku saat ini, tetapi ada juga yang menebak. Apa yang kalian tahu? Anak muda ini adalah orang yang pintar. Dia mencoba menjilat kepala Koki. Di Departemen Medis Hantu Longkuo. Nieyun mengerutkan kening saat melihat kolom komentar yang penuh. Masih ada orang pintar di antara masa, karena dia juga berpikir demikian. Aku sama sekali tidak punya alasan untuk terus memakan masakan mengerikan itu setelah menyelesaikan tugas. Alasan melakukan ini pasti untuk meningkatkan kesan baik NPC. Kepala Koki ini memiliki kekuatan yang begitu kuat, jika aku bisa menjalin hubungan baik dengannya. Mungkin di kemudian hari bisa memainkan peran yang sangat penting. Memikirkan hal ini, kekaguman di mata Nieyun semakin kuat. Kepala Koki juga terkejut dengan kata-kataku, permintaan yang begitu tidak masuk akal seumur hidupnya. Belum pernah dia dengar untuk kedua kalinya, dia menegaskan lagi, "Kamu benar-benar masih ingin makan?" Aku mengangguk dengan pasti, "Ya, ini pertama kalinya aku makan makanan yang begitu lezat." Aku merasa tidak peduli berapa banyak aku makan, aku tidak akan pernah kenyang. Kepala Koki merasakan seluruh tubuhnya bergetar ketika mendengar kata-kataku, nadanya sedikit tercekat. "Adik kecil, jangan katakan apa-apa lagi, hari ini kamu makan sepuasnya saja. Semua hidangan di sini adalah milikmu. Kamu ingin makan sebanyak yang kamu mau, jika terjadi sesuatu, kakak akan menanggungnya untukmu." Dengan kata-kata ini, aku merasa jauh lebih tenang. Aku mengarahkan target ke sisa hidangan dan mulai melahapnya dengan panik lagi. Kecepatanku tidak hanya tidak melambat, tetapi malah meningkat pesat. Ketika aku akhirnya menghabiskan semua hidangan, Kepala Koki membuka sebuah kotak logam tebal. "Pengakuanmu membuatku memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang masakanku. Sebagai hadiah, kamu bisa memilih 3 barang di dalamnya. Selain itu, jimat roh ini untukmu." Saat aku menerima jimat roh, aku bisa merasakan energiin yang melekat di atasnya. Sepertinya harta karun ajaib. Kepala Koki menjelaskan, "Selama kau menginginkan jimat spiritual ini, aku akan membantumu, tapi hanya sekali kesempatan. Selain itu, ini adalah harta karun. Aku tidak tahu bagaimana menggunakannya secara spesifik, kau perlu menjelajahinya sendiri." Aku menuangkan darah segar padanya dengan rasa terima kasih. Lalu mengalihkan pandanganku ke dalam kotak, di dalamnya ada sekitar selusin barang. Semuanya adalah barang-barang lain-lain. Sebagian besar berhubungan dengan profesi Koki. Tanpa ragu, aku memilih 3 benda dengan energi terberat. Masing-masing adalah pisau dapur, penggiling adonan, dan sebuah cincin.
Setelah menyimpan ini, aku mengucapkan selamat tinggal kepada kepala koki, bersiap untuk kembali ke kamar. Sebelum pergi, aku tidak lupa untuk berpesan. Cepat buat hidangan baru, aku belum kenyang. Kalimat ini membuatnya langsung tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Ini benar-benar tidak menganggap dirinya orang luar. Aku sangat puas dengan tugas kali ini. Sayang sekali, masih kurang sedikit untuk menembus tahap pertama. Hadiah lainnya adalah yang kedua bagiku. Energiin adalah yang terpenting. Tanpa diduga, aku adalah orang pertama yang kembali ke bangsal. Beberapa orang lain yang selamat juga secara bertahap kembali ke kamar. Di antara mereka, orang Amerika, Jack, tampaknya mendapat banyak hasil. Sakunya penuh sesak. Aku tidak tahu apa isinya. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, tiba pukul 4 sore. Tiba-tiba, hawa dingin yang suram memenuhi bangsal. Lampu di kamar mulai berkedip, melemparkan bayangan aneh. Para peserta pemilihan pasien tampak bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Beberapa bayangan di koridor dengan cepat melesat menuju bangsal. Langkah kaki yang pada jatuh di koridor. Tanah bergetar hebat seolah-olah terjadi gempa bumi. Aku bisa merasakan sesuatu yang besar mendekat. Jelas, semua ini meramalkan sesuatu, tetapi aturan di atas tidak meramalkan apa yang akan terjadi. Semua orang bingung. Kecemasan diam-diam menyebar, baik di dalam maupun di luar layar. Saat ini, semua orang sangat tegang. Adolf, peserta dari negara Menara Besi, entah sejak kapan, mendekat ke sisi pintu besi, mengeluarkan suara gemetar. Selesai. Kali ini benar-benar selesai. Di luar penuh dengan monster. Kata-kata itu belum selesai diucapkan. Seekor monster bermata satu berambut panjang tiba-tiba muncul, meraung dan berusaha keras untuk merobek. Untungnya, ada perlindungan dari pintu besi yang nyaris menghalanginya. Peserta negara Menara Besi sangat ketakutan hingga kakinya lemas. Merangkak dan berlari kembali. Segera, lebih banyak monster bergegas keluar, raungan mereka memekakkan telinga. Monster-monster ini aneh, jelek, dan tampak sangat menakutkan. Mereka mati-matian membentur gerbang besi, dan gerbang besi itu segera berubah bentuk akibat benturan mereka. Tiba-tiba muncul begitu banyak monster. Semua orang panik, peserta dari negara kimchi langsung kencing di celana. Bersembunyi di sudut sambil gemetaran, peserta dari AS, Jack, saat ini, ekspresinya sedikit mereda. Mulai memikirkan cara, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku pikir pasti ada di antara kita yang melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Saat berbicara, matanya tanpa sengaja menyapu ke arahku. Meskipun yang lain tidak mengatakan apa-apa, mereka semua tahu apa yang Jack sindir. Aku berpura-pura tidak bersalah. Jangan lihat aku tidak melakukan apa-apa. Jack terus menekan. Saat ini kita harus bersatu. Semua orang bersama-sama melawan hal-hal aneh ini, jika mereka menerobos garis pertahanan. Semua orang akan mati, anak dari negara naga, sepertinya kamu punya banyak alat peraga. Lebih baik bagikan kepada semua orang, masih banyak di antara kita yang bahkan tidak memiliki satu alat peraga pun. Peserta lain juga ikut menyetujui. Benar, untuk apa kamu punya begitu banyak senjata sendirian? Ada pisau dan tongkat, setuju, apalagi kekuatannya sendiri sudah sangat kuat. Hanya dengan kekuatan saja dia bisa membunuh hantu. Lebih baik berikan senjatanya kepada kami, sehingga kami bisa melindungi diri sendiri. Shiba, cepat serahkan, jangan egois. Tak disangka, Park Ri-hye, yang selalu merendahkan orang seperti anjing tua dari awal hingga sekarang, saat ini benar-benar berdiri. Seolah-olah telah menemukan organisasi, tanpa ragu-ragu bergabung dengan Jack, aku melihat kelompok orang ini merugikan orang lain demi keuntungan diri sendiri. Awalnya aku tidak berniat bekerja sama dengan kelompok orang ini, apa yang mereka lakukan sekarang sama saja dengan mencari mati. Aku baru saja akan bertindak. Seseorang tiba-tiba berdiri dan menghentikan, saudara dari negara naga, jangan terburu-buru dulu. Ternyata peserta dari Pakistan, But. Peserta ini juga relatif rendah hati, tetapi berbeda dengan Park Ri-hye dari negara kimchi, dia selalu mengikuti aturan. Tak disangka, pada saat ini dia bisa berdiri, benar-benar terlihat cinta sejati dalam kesulitan, aku tidak menyangka But bisa berdiri pada saat ini. Hatiku cukup tersentuh, But berbalik menghadap yang lain, dan berkata dengan benar. Apakah pantas kalian melakukan ini? Seperti yang kamu katakan Jack, saat ini kita seharusnya lebih bersatu. Bukannya bertengkar internal, saudara dari negara naga memang mendapatkan banyak alat peraga, tapi itu semua dia dapatkan dengan kekuatannya sendiri. Jika ingin membagi, Jack kamu juga harus membaginya, agar adil. Aku sedikit terkejut melihatnya, tidak menyangka Burt berani menentang Ceko di depan umum, ekspresi Ceko berubah. Terbantah hingga tak bisa berkata-kata, menatap Burt dalam-dalam, tak disangka saat itu seorang peserta bertubuh pendek dan mesum muncul, menginginkan keadilan, tinju kami adalah keadilan. Ternyata peserta dari negara Sakura, Tanaka Kagechika, sambil berkata dia bersiap untuk menyerang. Di tangannya juga memegang tongkat, entah dari mana dia mendapatkannya, saat itu di pintu besi. Tiba-tiba terdengar suara benturan keras,
Sesosok entitas aneh berukuran besar sedang membentur pintu besi. Setiap kali menghantam pagar logam pintu besi, akan bengkok sedikit, Ceko meraung. Jangan membuat masalah, hadapi dulu entitas aneh itu. Kalau tidak kita semua akan tamat. Bunuh dulu pria gendut itu. Ceko mengeluarkan pistol biru dari belakangnya. Berlari menuju pria gendut itu, selain aku dan Pakistan, yang lain menggunakan berbagai senjata. Untuk menyerang, banyak orang lebih kuat, karena tubuh pria gendut itu relatif besar. Dia sendirian menghalangi pintu besi. Benar-benar berhasil menghentikannya, tetapi senjata mereka sangat buruk. Pada dasarnya adalah senjata yang tidak terlalu mematikan, yang bisa mereka lakukan. Hanyalah menghentikan entitas aneh gemuk itu, melihat tingkat deformasi pintu besi semakin parah. Ceko akhirnya tidak bisa menahan diri dan berteriak, minggir semua, sebuah botol yang berkilauan api. Dilempar keluar, parabola yang sempurna, jatuh mengenai tubuh entitas aneh gemuk itu. Entitas aneh itu mengeluarkan jeritan melengking yang menyedihkan, Ceko tidak ragu-ragu, menyalakan 2 bom molotov lagi. Mengubah seluruh lorong menjadi lautan api. Lautan api menghalangi jalan entitas aneh itu, Ceko dan yang lainnya menghela napas lega. Peserta lain melihat Ceko begitu hebat, segera tidak bisa menahan diri untuk menjilatnya. Bos Ceko benar-benar hebat. Bahkan bisa menghentikan kelompok entitas aneh ini, terimalah lututku, Bos Ceko layak mendapatkannya. Aku seorang pria saja ingin melahirkannya. Saat ini yang lain baru bereaksi, di belakang masih berdiri 2 orang yang menonton pertunjukan. Ini segera membuat semua orang marah besar, tetapi sebelum mereka sempat berbicara, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa di koridor. Sesosok entitas aneh berkulit hijau dan penuh bisul, ternyata tidak terhalang oleh lautan api, malah menerobos lautan api dan masuk. Yang paling keterlaluan adalah tangan kanannya ternyata gergaji mesin. Rantai gergaji mesin berputar dengan cepat, terlihat akan menyentuh pintu besi. Kelopak mata Ceko berkedut liar, bom molotov di tangannya dilemparkan seperti tidak berharga. Serangkaian ledakan mengguncang koridor. Namun, monster itu hanya berhenti sejenak, lalu segera menyerbu lagi. Api sama sekali tidak efektif pada monster ini. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh tiba-tiba melompat keluar dari belakang dengan cepat, dan dengan suara srek, lengan hantu yang terhubung dengan gergaji mesin. Dengan suara, brak, jatuh ke tanah. Monster itu menjerit melengking. Aku tidak tahu kapan aku sudah berada di depan pintu. Di tanganku ada pisau dapur tajam yang masih berlumuran lendir menggeliat. Aku berkata dengan tenang. Sayang sekali, kurang sedikit lagi. Jika dia memasuki tingkat kedua, dia seharusnya sudah mati. Aku bisa merasakan yin kiku akan segera menembus. Membunuh beberapa hantu lagi seharusnya cukup. Tanpa terobosan, kekuatanku masih kurang. Orang lain juga bereaksi dari keterkejutan mereka. Namun, yang tak terduga adalah orang-orang ini tidak hanya tidak berterima kasih. Malah mulai mencemooh dan mengejek. Orang macam apa dia ini, baru sekarang bertindak. Mungkinkah dia senang melihat kita semua mati? Jika kita semua mati, bukankah dia bisa dengan mudah meraih kemenangan? Anak dari negara naga itu benar-benar licik. Bukankah monster itu hampir dibakar habis oleh Ceko? Dia mengalahkan hantu itu berkat cahaya Ceko. Jangan bilang dia benar-benar merasa dirinya kuat. Ceko melihat waktunya sudah tepat. Sambil tersenyum berkata, anak dari negara naga, sepertinya taktik pintarmu yang bodoh telah terbongkar. Aku juga tidak akan mempersulit kalian. Keberadaan kalian berdua di sini membuat kami merasa tidak aman. Lebih baik kalian keluar dan berjaga. Pakistan langsung panik. Tidak bisa. Kalian tidak boleh seperti ini. Melakukan ini tidak benar. Namun, yang lain sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk membantah, mengangkat senjata dan langsung memaksa kami berdua keluar. Aku tidak peduli dan langsung berjalan keluar. Aku khawatirin Kiku tidak cukup dan ingin keluar berburu hantu. Sekarang ini justru sesuai dengan keinginanku. Pakistan hancur, bersandar di sudut dinding sambil terus mengulangi kata-kata. Bagaimana kalian bisa melakukan ini? Bukankah kita sudah sepakat untuk menghadapinya bersama? Mengapa kalian bahkan mengandalkannya? Suaranya sangat kecil. Hanya dia sendiri yang bisa mendengarnya. Aku pikir dia ketakutan, jadi aku menepuk bahunya untuk menghibur. Tenang, selama ada aku, kamu tidak akan mati. Pakistan mendorong tanganku menjauh. Jangan sentuh aku, dasar kau orang sialan. Jelas dia sudah tidak memiliki harapan lagi. Menampakkan wajah aslinya. Melihat ini, aku tidak lagi memperhatikannya. Aku berjalan keluar dengan tenang. Ceko melihatku pergi untuk mati, dan langsung menunjukkan ekspresi gembira. Anak dari negara naga, beraninya kau melawanku. Kamu masih terlalu muda. Harus diakui bahwa tindakan Ceko ini sangat licik, membiarkanku pergi untuk mati demi memberi mereka waktu. Dengan begitu, mereka akan memiliki kesempatan untuk memikirkan cara lain. Operasi licik Ceko membuat mata orang lain dipenuhi sedikit kekhawatiran. Mereka bahkan lebih bersyukur telah memilih orang yang tepat. Memulihkan yang lain tidak mungkin, tetapi dalam hal menjilat, dia unik. Dia segera mendekat dengan hormat. Bos Ceko, sekarang orang jahatnya sudah jelas. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ceko menatap yang lain dan mencibir. Semuanya.
Aku tahu kalian semua menyembunyikan sesuatu barusan, alat penyelamat hidup tidak digunakan. Tetapi jika ada yang berani menyembunyikannya lagi. Ceko dan anak laki-laki dari Tiongkok sama, Diao Lihui adalah yang pertama menyatakan posisinya. Bos Ceko, jangan khawatir. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak menyembunyikannya secara pribadi. Aku bersedia mengabdikan diri untukmu. Ceko tersenyum tanpa berkata-kata. Dia menepuk bahu Diao Lihui dengan senang hati. Mendengar ini, yang lain tidak bisa tidak mengagumi. Kulit wajah pemain Korea, Diao Lihui, benar-benar tebal. Apa yang bisa kamu simpan? Dari awal hingga akhir, kamu selalu menjadi pengecut. Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan alat yang layak. Tanaka Keika, pemain dari Jepang, entah dari mana munculnya. Dia datang di belakang Ceko, membungkuk dan meminta instruksi. Ceko-san, aku punya teknik pijat yang sangat spesial. Apakah kamu ingin bersantai sekarang? Mendengar ini, Diao Lihui segera menyadari bahayanya. Tanaka Keika. Apa yang kamu lakukan? Apakah sekarang waktunya untuk pijat? Bagaimana jika kamu memijat bos hingga sakit? Bisakah kamu bertanggung jawab? Tanaka Keika segera cemas. Bos mengerahkan begitu banyak tenaga barusan. Aku juga ingin dia pulih lebih cepat. Jika dia tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatannya saat bertarung nanti, apakah kamu akan bertanggung jawab? Ceko juga merasa kesal dengan keduanya. Diam, kamu pijat saja. Sekarang relatif aman. Dengan anak laki-laki Tiongkok itu, hantu itu seharusnya bisa tenang untuk sementara waktu. Kita hanya perlu menunggu waktu makan dan menunda sampai staf datang. Masalahnya tidak akan besar. Pada saat ini, teriakan tiba-tiba terdengar. Selamatkan aku, Bos Ceko, selamatkan aku. Seorang pemain tampaknya telah tersedot darahnya, dan tubuhnya menyusut drastis, hanya menyisakan kulit dan tulang yang pucat. Ceko dengan cepat bangkit dan mengambil belati untuk bersiap menghadapi musuh. Tetapi dalam pandangannya, dia bahkan tidak melihat sehelai rambut pun dari hantu satu. Sial, hantu satu ini bisa menghilang. Mendengar kata-kata Ceko, hati semua orang tenggelam ke dasar. Aku tidak menyangka bahwa di dalam ruangan juga tidak aman. Otak Ceko berputar cepat untuk memikirkan tindakan balasan. Semua orang berkumpul bersama. Jangan beri hantu satu kesempatan. Dan saat dia selesai berbicara, pemain lain jatuh ke tanah. Sama seperti mayat sebelumnya, berubah menjadi mayat kering yang layu. Melihat pemandangan ini, yang lain di ruangan itu segera berpelukan dan melarikan diri, takut menjadi mayat kering berikutnya. Aku di sisi lain sendirian melewati lautan api, memegang golok besar di tangan. Para hantu menunjukkan kebingungan atas tindakanku. Sebenarnya butuh waktu untuk menjebol gerbang besi ini, tapi kenapa ada yang sukarela datang menghampiri? Bukankah ini sama saja mencari mati? Para hantu berebut mendekatiku, tetapi pemandangan yang tak terduga muncul. Hantu wanita berambut panjang mendekat. Mengulurkan kuku tajam seperti pisau, seolah hendak menggores leherku. Detik berikutnya, golok menebas kepalanya terlebih dahulu. Kepala hantu yang terbang terbuka lebar, penuh ketidakpercayaan. Sampai mati pun dia tidak mengerti. Bagaimana aku yang seharusnya menjadi santapan bisa melakukan ini? Tak lama kemudian, hantu kedua datang, seorang pasien rumah sakit jiwa yang mengenakan seragam hijau. Dia tampak sangat ganas, berlari dengan kecepatan tinggi, membuka mulut dan mendekatiku. Aku mengangkat golok dan menebasnya tanpa basa-basi. Tepat ketika golok hendak mengenai hantu wanita itu tiba-tiba menghindar dan melompat tinggi. Bahkan keempat anggota tubuhnya menempel di dinding seperti tokek. Kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Malah semakin cepat. Aku berdiri diam di tempat, golok tiba-tiba mengubah arah dan menebas ke atas. Mata pisau dengan kuat mengenai hantu yang merayap di dinding. Manusia ini benar-benar menghancurkan persepsi mereka. Saat ini, mereka sudah memiliki niat untuk mundur. Pria Pakistan, Bud, yang berjongkok memeluk kepala di samping dan menunggu kematian, mendengar suara di sisiku dan melihat dengan rasa ingin tahu. Apa yang dilakukan anak dari negara naga itu? Hampir mati tetapi masih membuat keributan besar. Ketika dia menoleh, dia benar-benar tercengang. Ternyata ada dua mayat hantu tergeletak di tanah. Bagaimana hantu ini mati? Mungkinkah anak dari negara naga yang melakukannya? Seharusnya tidak mungkin. Manusia membunuh hantu sangat jarang terjadi. Tapi sekarang ada lebih dari satu hantu yang mati. Bahkan ada dua. Bud agak bingung dan sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Mungkinkah ada perubahan haluan? Meskipun dia tidak percaya di dalam hatinya, dia tetap mengarahkan pandangannya padaku. Saat ini, aku berdiri di tempat, menyerap energi di dalam tubuhku. Para hantu menyadari bahwa situasinya tidak benar dan segera bersiap untuk melarikan diri. Satu-satunya pemikiran mereka sekarang adalah jika mereka melarikan diri bersama, orang di depan mereka mungkin tidak dapat membunuh mereka semua. Aku melihat energi di dalam diriku akan menembus, tentu saja tidak akan melepaskan mereka. Aku mengangkat golok dan bergegas maju. Tindakanku membuat pemain Pakistan yang berjongkok di sudut benar-benar tercengang dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Warisan selanjutnya membuatnya meragukan hidupnya. Aku mengangkat golok, seperti memotong melon dan sayuran,
Satu tebasan untuk satu hantu. Setelah dikejar, para hantu itu, tanpa berkata apa-apa, langsung menebas titik vital. Para hantu yang ditebas bahkan tidak bisa mengeluarkan jeritan dan berubah menjadi mayat. Seperti raja tebas dari barat laut, terus-menerus mengayunkan golok di tangannya. Para hantu ini di tanganku seperti anak berusia 3 tahun. Bertemu dengan pria dewasa, dipukuli tanpa daya. Seiring dengan energi yin yang terus diserap. Kecepatanku tidak hanya tidak melambat, malah bertambah beberapa kali lipat. Aku punya firasat. Setelah membunuh hantu-hantu ini, aku bisa menerobos. Ini adalah sesuatu yang telah aku kejar selama ratusan tahun, dan sepertinya akan terwujud. Bagaimana mungkin aku tidak bersemangat? Dan para hantu melihatku seperti melihat setan kelaparan dari neraka, ekspresi mereka sangat ketakutan. Mereka melarikan diri ke segala arah, bahkan tidak punya keberanian untuk menoleh.